Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Sarumanan, mahasiswa semester 1A, program studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Tanjung Robilin, Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aswaja pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang kelahiran aswaja. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan satu kesatuan dari 3 unsur dasar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Setelah Rasulullah SAW wafat, bibit di antara umat Islam mulai tampak. Menurut para ahli sejarah, firqah-firqah dalam Islam timbul pada akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Pertama-tama Abdullah bin Saba yang mempropagandakan suatu aliran yang diberi nama Mazhab Wiswayati yang berhasil mempengaruhi para pendukung Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, dipropagandakan pula aliran-aliran hak ilahi untuk memperkuat kedudukan Sayyidina Ali. Propaganda Abdullah bin Saba berjalan secara intensif dan berhasil memperoleh dukungan dan kaum muslimin. Pada tahun 37 Hijriah terjadi perang Siffin antara tentara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Ali yang tidak menghendaki perdamaian membentuk barisan memisahkan diri dari kelompok Ali. Lambat laun golongan Khawarij menjadi beberapa sekte. Selain itu timbul kelompok yang menanamkan diri Murji'ah dipimpin oleh Hasan bin Bilal al-Muzni. Ada lagi kelompok yang namanya Jabariyah. Tokohnya bernama Jahbih Satwan. Faham fatalisme yang dibawa oleh Jam ini ternyata mendapat perlawanan keras dari golongan Wahdaniyah yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhaini. Pada abad kedua Hijriah muncullah golongan Mu'tazilah yang dipimpin oleh Wasik bin Atha. Golongan Mu'tazilah dengan paham kebebasan rasio perlahan-lahan memperoleh pengaruh dalam masyarakat Islam. Beberapa golongan atau firqah di atas adalah tumbuh dan berkembang karena masalah politik. Banyaknya firqah sudah barang tentu menjadi bara api yang semakin berkobar. Pada saat demikian, ajaran aswaja mutlak dipopulerkan kembali, sehingga umat Islam dapat terbebaskan diri dari ajaran sesat. Jadi, aswaja muncul sejak satu ajaran yang muncul sebagai reaksi dan timbulnya yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Akan tetapi, aswaja benar-benar ada sejak zaman Nabi dan justru aliran-aliran itulah yang menodai ajarannya. Ya, masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai contoh amalan dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Doa kunut subuh adalah sunnah. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang kami anut dan yang dianut oleh ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Haytami, Imam Ar-Ramli, Imam Khatib Asy-Syarbanini, Imam Zakaria al-Ansari, dan yang lainnya. Hukum membaca doa kunut dalam sembahyang subuh pada iktidal rakaat kedua adalah sunnah ab'ad. Diberi pahala yang mengerjakannya dan tidak diberi pahala semua orang yang meninggalkannya. Imam Sindi, pengarang Hasyiah Sahih Bukhari, mengatakan bahwa menurut sebagian ulama, kunut itu sudah dinasikkan semuanya, tetapi ada sebagian yang mengatakan bahwa kunut dalam sembahyang subuh tidak dinasihkan. Nabi Muhammad SAW berdoa kunut pada sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa doa kunut itu bid'ah, tandanya ia tidak mengetahui hadis Bukhari. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dasar hukum keberadaan aswaja. Ungkapan ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari 3 kata bahasa Arab, yaitu ahl,
sunnah, dan al-jamaah. Ahli berarti keluarga, kelompok, dan golongan. Sunnah berarti sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-jamaah berarti para sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya golongan yang tetap berpegang pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Istilah ini berhubungan dengan hadis yang artinya umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari pemahaman hadis tersebut, maka turun istilah di Indonesia Aswaja yang maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berlangsung dari awal Islam. Karena itu, tersebutlah Hasan al-Basri dan Ahmad bin Hambal sebagai tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi, dalam perkembangan kemudian, terdapat tokoh yang mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu al-Maturidi. Sehingga mereka disebut sebagai pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara umum, ada dua hal yang membedakan antara Ahlus Sunnah dari aliran lainnya. Pertama, Ahlus Sunnah berpendapat bahwa buruk dan buruknya terhadap syariat. Kedua, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dianut mayoritas umat Islam dengan dasar pemikiran bahwa berwenang menilai tahzin dan menilai tahrib diserahkan kepada syariat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah yang meyakini bahwa berwenang menilai tahsin dan menilai tahrib diserahkan kepada akal atau rasio, tetapi selalu berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Al-Hadis dalam menentukan pilihan dasar hukum yang dijadikan pegangan utama. Para imam mazhab berpedoman pada ayat 59 dalam surat An-Nisa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah dan ulil amri. Kemudian jika kamu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dengan demikian sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan pengambilan hukum oleh para imam mazhab. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah dasar hukum yang pertama dan utama dalam Islam. Karena itu setiap muslim harus menerima bahwa asas yang pertama dan terkuat untuk menentukan hukum Islam adalah Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah, meliputi sunnah qauliyah, fi'liyah, dan sunnah takririyah. Dalam agama Islam, Al-Hadis atau As-Sunnah memiliki peran yang sangat penting dan merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum ijma yang baru yang tidak ditemukan dalil dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Ijma ada beberapa macam, di antaranya ijma sharih, ijma sukuni, ijma sababi, ijma khalifah 4, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang belum diketahui hukumnya karena di antaranya terhadap kesamaan atau ilat yang menjadi dasar penentu hukum. Masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri akidah aswaja. Perumus ahli sunnah wal jamaah dalam bidang akidah, ahli sunnah wal jamaah merupakan ajaran Islam yang murni dan sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Hanya saja waktu itu belum terkodifikasi serta terumuskan dengan baik. Gerakan kembali kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang dimulai oleh dua ulama yang sudah terkenal, yakni Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Karena itu ketika ada yang menyebutkan ahli sunnah wal jamaah, pasti yang dimaksud adalah golongan yang mengikuti rumusan kedua imam tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam Tahril Al-Janan wa Al-Lisan.
Jika Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti rumusan yang digagas oleh Imam Asy'ari, golongan Asy'ariyah, dan Imam Maturidi, golongan Maturidiyah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.